Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wahtada bihadyihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda, para keluarga yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sungguh bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya melekatkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah lekatkan kepada kita nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala lekatkan pula rahmatnya, yakni kesadaran untuk memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita di malam hari ini tercatat sebagai amal saleh yang meninggikan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, para keluarga yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terpejam. Di pertemuan lalu kita telah membahas bagaimana cerianya Nabi, mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarga. Maka di malam hari ini kita akan membahas bagaimana ketika beliau tidur, bagaimana ketika beliau terpejam, bagaimana ketika beliau beristirahat di malam hari. Hadis yang kita jadikan sandaran adalah hadis dari Barra ibnu Azib radhiyallahu an. Sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madji'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Wa idza istayqadha, dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua kelak akan dikumpulkan. Di sini kita tidak sedang membahas tentang bagaimana hubungan antara ruh dengan jasad. Ketika disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ruh dan jasad ketika seseorang ini tertidur, maka di sana ruh sedang digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah lafal hadis yang sahih. Bedanya, kalau di sana seseorang ini diwafatkan, maka ruh tidak dikembalikan.
Tapi ketika seseorang ini tidur, saat digenggam, maka kemudian ruh akan dikembalikan. Sehingga yang pertama kali merasakan adalah ruh, baru kemudian jasad. Makanya seseorang ketika dia tidur, lalu bermimpi. Yang bermimpi siapa? Ruhnya. Bagaimana kemudian ia bermimpi buruk misalnya, dikejar rimau. Ketika kemudian dia bangun, maka dalam keadaan pucat, dalam keadaan menggigil, atau dalam keadaan berkeringat. Apakah kemudian jasadnya yang berkeringat, jasadnya yang kemudian menggigil? Iya, tapi dimulai dari rohnya. Rohnya dahulu yang merasakan takut, rohnya dahulu yang merasakan mungkin deg-degan, hingga kemudian hal itu berefek kepada jasadnya. Tapi ala kullin, kita tidak sedang membahas tentang bagaimana korelasi antara roh dan jasad. Di sini, dalam hadis Bara' ibnu Azib, radhiyallahu an, membahas tentang apa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur dan ketika bangun. Dan ini bukan kemudian satu-satunya lafal. Ada di sana lafal lain, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sana lafal doa yang lain. Beliau mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashih, falyanfut firashahu bidakhilati izarih." Kalau ada di antara kalian hendak tidur di malam hari, maka hendaklah ia kibaskan tempat tidurnya dengan ujung kainnya. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, karena ia tidak tahu apa yang ada di tempat tidurnya setelah ia tinggalkan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan apa yang mesti dilakukan, baru beliau ajarkan apa yang harusnya dilafalkan. Thumma yaqul, lalu hendaklah seseorang itu mengatakan, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan menyebut namamu wahai Rabb, aku meletakkan tubuhku. Dilanjutkan, Wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha. Maka dengan menyebut namamu, aku pun akan mengangkatnya. Jika engkau memegang jiwaku, maka rahmatilah ia. Kalau memang engkau kembalikan roh itu, maka aku akan mengangkatnya kembali. Dan jika engkau menggenggamnya, maka matikan ia dalam keadaan dirahmati. Matikan ia dalam keadaan engkau sayangi. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi salihin. Dan ketika engkau melepaskannya, maka jagalah dengan penjagaan di mana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh lainnya. Lafal ini, yakni lafal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah lafal yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Artinya, ini lafal yang valid. Tapi kok kita tidak familiar dengan doanya, Ustaz? Tapi kok kita jarang mendengar lafal doa tersebut, Ustaz? Nah, inilah momen di mana kita untuk mempelajarinya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika memasukkan adab tidur dalam salah satu adab-adab pilihan, tepatnya 10 adab pilihan, bukan tanpa alasan. Beliau sebutkan dalam mukaddimah kitabnya, kenapa kok dari adab-adab di dalam Islam ini dikerucutkan hanya 10? Beliau berikan 2 alasan. Yang pertama,
perhatian besar syariat tentangnya. Perhatian besar syariat tentang 10 adab ini yang ditandai dengan banyaknya dalil. Dan yang kedua, karena bagaimana 10 adab ini yang dikerucutkan oleh beliau adalah adab-adab yang tidak mungkin ditinggalkan oleh mayoritas manusia. Nah, adab tidur salah satu di antara 10 adab yang beliau kerucutkan dari banyak sekali adab-adab dalam syariat. Artinya, adab dalam tidur ini memang ditopang oleh banyak dalil. Maka tidak heran kalau di sana doa mau tidur saja ada banyak versi. Baik. Belum lagi ketika kita melihat pada zikir-zikir sebelum tidur yang sifatnya adalah penjagaan. Seperti dalam hadis Aisyah ketika beliau radhiyallahu anha mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashih kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fiha faqara'a fihima. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan kalau sudah mendatangi kasurnya, sudah mendatangi tempat tidurnya, maka beliau akan mengumpulkan kedua tangannya. Untuk apa? Untuk membacakan sesuatu dengan keadaan tersebut. Dengan keadaan kedua tangan yang dikumpulkan. Apa yang beliau baca? Beliau membaca yang pertama, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Lalu, Qul a'udhu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Lalu yang ketiga, Qul a'udhu birabbin nas, surat An-Nas. Membaca tiga ini, thumma yamsahu bihima mastata' min jasadihi yabda'u biha ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Setelah beliau baca, maka beliau tiupkan, lalu beliau usap ke sekujur tubuh yang mampu untuk diusap. Baca 3 kul, lalu kemudian ditiupkan, lalu kemudian diusapkan. Diusapkannya ini ke sekujur tubuh yang mampu untuk diraih. Artinya, tidak kemudian harus sekujur tubuh ini diusap. Tidak perlu kemudian sampai jari-jari kaki ini kemudian diusap layaknya kemudian seseorang berwudu. Tidak perlu kemudian sampai misal, yakni punggungnya ia usap. Sebagaimana mungkin ia menggosok saat mandi. Sekedar yang bisa dijangkau dengan tangan. Dan beliau ulang ini 3 kali. Artinya di sini, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat membaca wirid-wirid, zikir-zikir, doa sebelum tidur, yakni 3 kul, ini bukan kemudian dibaca 3 kul 3 kali, lalu kemudian ditiupkan dan diusap. Dibaca masing-masing sekali dulu. Ditiup, diusapkan. Dibaca lagi sekali, ditiup, diusapkan. Dibaca lagi sekali, ditiup, diusapkan. Ini. Sebagian di antara kita masih ada yang keliru dengan langsung dibaca 3 kali. Sehingga diusapnya cuma 1 kali. Ini kurang tepat. Dan ini tidaklah sesuai dengan dalil. Berikutnya, masih tentang apa-apa yang dibaca sebelum tidur. Apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lafalkan sebelum mata terpejam. Adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ini merupakan hadis yang masyhur di mana syaitan mengajarkan kepada kita satu kebenaran meskipun ia adalah seorang pendusta.
Kisahnya adalah ketika Abu Hurairah diutus menjadi hafidz zakah, penjaga zakat. Fa'atani atin, ada yang mendatangiku. Dalam riwayat yang lain, mendatangi di sini bukan kemudian datang baik-baik, tapi mencuri apa yang sedang dijaga oleh Abu Hurairah. Maka ia datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk mengambil makanan. Fa'akhadtuhu, aku pun kemudian pegang ia, aku pun kemudian tangkap ia. Faqul la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ancam dengan mengatakan, aku akan adukan engkau wahai pencuri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya hari pertama ia datang mencuri dan ia minta untuk dibebaskan. Hari kedua ia datang lagi mencuri dan ia minta dibebaskan. Baru kemudian di hari yang ketiga, ketika ia datang lagi untuk mencuri, minta dibebaskan, Abu Hurairah tidak bergeming. Disitulah memberikan penawaran kepadanya, yakni bebaskan aku, maka engkau akan aku ajari satu lafal yang bisa menjaga di saat tidur. Baik. Dan itulah momen di mana syaitan yang menjelma menjadi manusia mengajari untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Baik. Dalam sebuah riwayat, syaitan ini kemudian menceritakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, la yazala ma'aka minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Syaitan menceritakan, kalau engkau ini hendak tidur, kalau engkau ini mendatangi ranjangmu, maka bacalah di sana ayat kursi. Dengan engkau membaca ayat kursi, maka Allah akan jaga dirimu dan syaitan tidak akan mengganggumu sampai subuh. Baik. Di sini, apa yang disampaikan oleh syaitan ini didengar dengan baik oleh Abu Hurairah dan diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paginya. Apa komentar dari Nabi? Beliau mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh ia telah jujur kepadamu meskipun dia adalah pendusta. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan takrirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketetapannya, lalu beliau kuatkan hal itu dengan lisan beliau, itu adalah sebuah kebenaran. Kalau memang engkau mau tidur membaca ayat kursi, memang Allah akan menjagamu. Ketika engkau baca ayat kursi, memang syaitan akan terhalang darimu sampai waktu subuh. Ini substansi yang tidak ditentang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini substansi yang memang Nabi benarkan. Tapi beliau juga sampaikan, wahuwa kadzub. Padahal dia adalah seorang pendusta. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, ini menjadi salah satu dalil di mana apa yang kemudian disebut hadis bukan hanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan kepada kita. Makanya kalau kita bicara definisi hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tentang perkataan, bukan hanya tentang perbuatan, tapi min takririn au sifatin. Apa yang beliau tetapkan berarti tidak beliau ingkari. Contohnya adalah hadis ini. Beliau tidak ingkari. Beliau benarkan apa yang disampaikan oleh syaitan. Maka ini termasuk hadis. Maka ini termasuk hadis. Sehingga keliru
Kalau kemudian di sana ada orang yang berdalil, oh, ada yang namanya bid'ah hasanah itu. Apa contohnya? Ketika kemudian Nabi tidak pernah ngajari sahabat untuk tidur didahului dengan membaca ayat kursi, yang kemudian ngajari itu adalah syaitan kepada Abu Hurairah, maka kemudian hal ini dilakukan. Ini kan bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, tapi dilakukan. Berarti ini bid'ah hasanah. Contoh lain, ketika dalam sebuah salat, Nabi SAW tidak pernah ajarkan doa ini. Tapi ketika i'tidal, ada seorang sahabat yang setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd, ditambahi dengan lafal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini lafal yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka setelah salat, beliau kemudian berbalik dan menjelaskan, siapa yang tadi berdoa dengan lafal tersebut? Maka Nabi kabarkan, aku melihat bagaimana 30 malaikat berlomba untuk mencatatnya. Lafal yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian dilakukan oleh sahabat, berarti ini bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan demikian. Atau ketika membahas tentang Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling mulia, Nabi tidak pernah ajarkan kepada sahabat. Tapi ketika kemudian di sana ada sahabat yang selesai salat lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam berbalik dan menyatakan, sungguh ia telah berdoa dengan nama Allah yang paling mulia, yang kalau ia meminta dengannya Allah akan beri, yang kalau ia berdoa dengannya Allah akan ijabahi. Ini Nabi tidak pernah ajarkan. Berarti ketika sahabat ini melakukannya, sahabat melakukan bid'ah hasanah. Ini tersebar di masyarakat. Dan ini pemahaman yang batil. Ada di sana sahabat mungkin tidak diajari oleh Nabi SAW, tapi ketika Nabi tahu, lalu Nabi tetapkan, itu berarti disebut hadis, meskipun Nabi tidak ajarkan dengan lafal beliau. Ketika di sana bahkan yang ngajari syaitan, lalu Nabi ini berikan ketetapan, sadaqaka, ia berkata jujur. Artinya substansi yang disampaikan itu benar, maka ini berarti hadis. Karena Allah dan Rasulnya telah tetapkan hal tersebut. Makanya kadang seseorang ini ia hafal hadis, namun ketika kemudian manhaj ini belum menyapanya, hidayah berupa sunnah ini belum merasuk ke dalam hatinya, maka betapapun banyak hadis yang ia hafal, maka menjadi sesuatu yang tidak tepat dalam hal bagaimana mendefinisikan hadis dengan benar. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian. Di sini kita hendak membahas tentang bagaimana tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adab tidur yang diajarkan oleh beliau? Adab tidur ini dibagi menjadi 3. Ada adab sebelum tidur, ada adab saat tidur, dan ada adab pasca tidur. Apa adab sebelum tidur? Adab sebelum tidur yang tadi dijelaskan, yakni bagaimana kemudian di sana baca ayat kursi. Lalu kemudian di sana membaca triple kul, meniupnya dan mengusapnya. Begitu pula kemudian membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi di sana ada adab sebelum tidur yang tidak boleh kita lupakan pula. Apa itu? Berwudu. Ustaz, kalau kemudian doa dan wirid tadi ceto ada benefitnya.
jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan fadilahnya. Bagaimana kemudian akan terjaga dari gangguan syaitan. Bagaimana kemudian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana wudhu? Bukankah salah satu di antara pembatal wudhu adalah hilangnya akal, tidur? Kenapa kok kemudian di sana ada adab sebelum tidur dengan berwudhu? Para ulama mengatakan di sana setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, berwudhu sebelum tidur ini merupakan tindakan preventif ketika seseorang ini meninggal tiba-tiba. Dan meninggal tiba-tiba ini menjadi salah satu tanda dekatnya seseorang dengan kiamat. Sehingga kalau kemudian ada, dan bahkan sering kita dapati, ada orang yang tidur lalu digugah oleh keluarganya, ternyata tidak bangun. Ketika dia memulai tidurnya dengan berwudu, mudah-mudahan itu menjadi akhir dari hidup yang baik, husnul khatimah. Yang kedua, berwudunya seseorang sebelum tidur merupakan sebuah persiapan untuk mensucikan hati. Dan ini lebih utama daripada mensucikan badan. Apa maksudnya mensucikan hati? Seseorang mungkin sebelum tidur, dia merasa mangkel dengan seseorang. Hari ini tadi saya dihina dengan si B. Hari ini tadi saya dibully oleh si C. Level emosinya 70%. Maka dengan kemudian dia berwudu, maka saat dia terbangun di pagi hari, kita berharap bagaimana kemudian kadar emosinya sudah turun. Mensucikan hati. Yang ketiga, kata para ulama, bahwa ketika seseorang ini mengawali tidurnya dengan berwudu, diharapkan kalau seseorang itu bermimpi, maka bisa dikatakan sebagai mimpi yang benar dan terhindar dari mimpi yang ditunggangi oleh syaitan. Ini 3 fadilah kenapa seseorang perlu berwudu sebelum tidur. Meskipun ketika dia bleksek, sudah angler tidurnya, ya memang dia dalam keadaan tidak suci lagi. Tapi ada fadilahnya. Ada fadilahnya. Baik. Lalu Anda di sana bagaimana adab ketika tidur? Gimana adab ketika tidur, Ustaz? Kan kita tidak sadar. Sebagian ulama membahasakan adab ketika tidur ini adab ketika ia ngelilir, terbangun dari tidur sejenak. Maka ketika seseorang yang terbangun dari tidur, meskipun sejenak, di sana ada zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Man ta'ara minal lail." Barang siapa yang terjaga di malam hari, meskipun sejenak. Faqal, lalu kemudian dia mengucapkan kalimatut tauhid, sebuah kalimat yang menyiratkan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang membaca hal ini, lalu kemudian dia berdoa. Dia berdoa minta ampunan, Allahumma ghfirli, maka Allah akan ampuni. Dan ketika dia meminta satu hajat, maka Allah akan ijabahi. Dengan dia berzikir setelah terjaga dari tidur. Dengan dia berzikir ketika ngelilir, tapi langsung dikaitkan dengan tauhid. Langsung diucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika. Begitu ngelilir, langsung mentauhidkan Allah. Maka ini ganjarannya adalah, kalau dia meminta ampunan diampuni,
Kalau kemudian ia meminta hajat, maka Allah ijabahi. Ini termasuk adab saat tidur. Adapun adab setelah tidur, tidak lain tidak bukan adalah doa saat bangun. Apa tadi doa saat bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian, para keluarga yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa kita sampaikan, merujuk pada an-nabi baina ahli, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya. Maka bahasan di malam hari ini adalah bagaimana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpejam. Hadis-hadis yang kita sebutkan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, maka bisa kita praktekkan di tengah keluarga kita semuanya. Allahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insya Allah, pertanyaan yang baik. Kalau hadis-hadisnya kita semua mengimani bahwasanya itu adalah hadis yang valid, hadis yang sahih, tapi bagaimana runtutannya? Karena antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, ini beda substansi. Hadis yang satu bagaimana tentang Abu Hurairah yang diajari oleh syaitan, ayat kursi. Hadis yang lain, hadis dari Barra ibnu Azib radhiyallahu an tentang lafal bismikallahumma amutu wa ahya. Hadis yang lain bagaimana kemudian mengajarkan tentang 3 kul. Ini semuanya adalah hadis yang sahih, tapi runtutannya bagaimana? Nah, kalau kita ini mendapati ada hadis-hadis yang sama-sama sahih dan tidak disebutkan di sana runtutan, maka dalam hal ini kita diberikan kelonggaran. Dalam hal ini kita diberikan kelonggaran. Maka bebas. Sama halnya ketika di sana hadis-hadis tentang doa saat sujud dan doa saat ruku. Hadisnya banyak dan banyak yang sahih. Maka kita diberikan kelonggaran. Kita mau kemudian berdoa dengan Subhana Rabbil Azim, atau kita mau berdoa dengan Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kita mau menggabungkan, bebas. Maka demikian pula dalam hadis ini. Maka tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan runtutan, bahkan termasuk ketika di sana doa ketika ngelilir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disebutkan dalam lafal hadis, Alhamdulillah dulu. Baru subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbirnya terakhir. Tahmidnya di awal. Ini seandainya dibolak-balik. Subhanallah dulu, tasbih dulu. Lalu kemudian disusul dengan tahmid, alhamdulillah. Lalu disusul dengan takbir, diakhiri dengan la ilaha illallah. Boleh atau tidak? Boleh. Karena disebutkan dalam sebuah lafal hadis, ini adalah 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak akan memadaratkanmu engkau mulai dari lafal yang mana, bebas. Nah, sehingga dalam hal ini ada kelonggaran. Nah, boleh kita mendahulukan dengan ayat kursi dulu, triple kul dulu. Namun demikianlah yang kemudian
menjadi pendapat mayoritas ulama, yakni ayat kursi, lalu kemudian triple kul. Ayat kursi, lalu kemudian triple kul. 3 kul. Nah, catatannya, ini bagaimana 3 kul atau triple kul tadi dibaca masing-masing 1 kali dulu. Ditiupkan lalu diusap. Bukan kemudian dibaca langsung 3 kali, lalu ditiupkan dan diusap. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada lagi? Enggak, Dokter Gani. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana terkait dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur? Apakah hal ini memiliki satu, dasar dalil yang kuat? Dua, fadilahnya benar. Dalam hal ini, validitas hadis membaca surat Al-Mulk sebelum tidur tidak sampai derajat sahih. Tidak sampai derajat sahih. Sebagian ulama memang menghasankannya sampai pada hasan. Tapi banyak para ulama yang mempermasalahkan hadis tersebut dari sisi sanad. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun ditinjau dari sisi fadilah, memang menjadi sesuatu yang kita butuhkan, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi apa gunanya kita berbicara tentang fadilah? Mau fadilah sebesar apapun, kalau kemudian dasar hadisnya saja lemah. Maka dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, kita condong kepada pendapat mencukupkan dengan hadis-hadis yang valid ini lebih selamat. Mencukupkan dengan hadis-hadis yang valid ini lebih selamat. Ditambah lagi penjelasan sebagian ulama, kalau kemudian kita terlalu fokus kepada fadilah, maka sangat mungkin di sana ditunggangi oleh syaitan menganggap bahwasanya setiap surat punya fadilah. Setiap surat fadilahnya beda-beda. Dan ini jelas sesuatu yang pemahaman batil. Akibatnya, kalau hal ini diakomodir, maka akan menjamur dan dianggap normalisasi. Kalau kemudian ada yang pingin punya anak laki-laki, maka bacanya surat Yusuf. Pertanyaannya, kenapa kok bukan surat Muhammad? Kalau kemudian pingin dapat anak perempuan, maka bacanya surat Maryam. Kenapa kok tidak baca surat An-Nisa? Maka ini bermula dari pemahaman kalau masing-masing surat punya fadilah yang tersendiri. Dan ini kemudian dikhawatirkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengar dulu kumandang adzan, baru kita masuk pada sesi tanya jawab lainnya. Wallahu a'lam bishawab. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahbakumullah, kembali kita lanjutkan majelis An-Nabi Baina Ahli, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarga beliau. Di malam hari ini kita membahas tentang bagaimana saat beliau terpejam, saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa yang perlu dilakukan sebelum tidur. Ada pertanyaan, berwudu sebelum tidur diharapkan jika bermimpi itu mimpi yang benar. Bagaimana kalau mimpi itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Seakan-akan orang yang sudah meninggal itu ada di dekat kita. Apakah di sana ada takwilnya? Baik, kalau kita bicara tentang fikih mimpi, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, haditsun nafs. Kalau terjemahan bebasnya, bawaan jiwa.
dibahasakan yang familiar, bunga tidur. Apa maksudnya hadithun nafs? Yani apa yang kemudian sedang kita inginkan di saat terjaga, ini ke bawah saat mimpi. Contoh, Ustadz, kemarin saya mimpi makan bakso. Kenapa? Oh, karena ketika pas ada undangan resepsi, pengen bakso kehabisan. Maka kebawalah mimpi. Baik. Maka ini namanya hadithun nafs. Atau ketika dia sedang ngobrolin, mungkin sedang mau merintis usaha, atau mungkin dia sedang mencari-cari resep. Qadarullah itu bakso, maka ke bawah. Ini namanya hadithun nafs. Yang kedua, busyra minallah. Adalah sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani mimpi-mimpi yang baik. Ketika seseorang ini misal salat istikharah, meminta petunjuk, maka Allah kemudian berikan petunjuk tersebut lewat mimpi. Meskipun jawaban dari istikharah tidak harus lewat mimpi. Tapi ketika seseorang ini berdoa kepada Allah, minta petunjuk, lalu kemudian Allah arahkan lewat mimpi, dan hati ini merasa tenang. Hati ini merasa nyaman. Makanya kita bisa kaitkan dengan hadis istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Mana hati kita yang merasa condong? Ini busyra minallah. Dengan catatan, apa yang kemudian tergambar dalam mimpi tersebut adalah perkara-perkara yang baik. Contoh yang jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah ketika seseorang bermimpi bertemu beliau. Bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk busyra minallah. Walaupun seseorang tidak bisa asal mengaku bermimpi bertemu Nabi. Karena seseorang yang bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus tahu ilmunya. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, tapi syaitan bisa mengelabui kita ketika kita jahil, ketika kita bodoh. Syaitan akan membuat kita berasumsi, oh itu kayaknya Rasulullah. Ketika bermimpi melihat seorang yang berbaju putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Maka ketika seseorang ini tidak berilmu, akan sangat mungkin dihembuskan oleh syaitan, oh itu adalah Rasulullah. Padahal kalau kita pelajari bagaimana tentang jenggotnya Nabi, bagaimana tentang rambutnya Nabi, apakah sampai kemudian memutih? Tidak. Disebutkan dalam hadis bagaimana jenggotnya Nabi, rambutnya Nabi, ubannya ini hanya beberapa helai, tidak sampai membuatnya ini putih. Maka mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejatinya adalah busyra minallah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Dia harus berilmu. Nah, yang ketiga dari macam-macam mimpi adalah mimpi yang datangnya dari syaitan. Apa mimpi yang datangnya dari syaitan? Sebagian ulama membahasakan dengan semua mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Semua mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Maka dalam hal ini ada catatan yang harus kita semua pahami. Ketika kita bermimpi buruk, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Meskipun kita merasa bahwasanya, saya kok merasa bahwasanya mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Tidak boleh mimpi buruk ini diceritakan, diumbar kepada orang lain. Haram hukumnya. Lalu boleh diceritakan kepada siapa? Kepada orang yang dia bisa mentakwil mimpi atau kepada orang yang berilmu. Dan ini sejatinya kalau kemudian kita lihat ketentuan hukum, tidak boleh menceritakan mimpi buruk adalah salah satu upaya syariat menjaga agar tidak ada kabar buruk yang tersebar.
Coba, kalau seandainya seseorang ini bermimpi buruk dan diceritakan. Saya kemarin mimpi dikejar-kejar harimau. Maka orang yang tidak suka dengan orang tersebut akan menghubung-hubungkan. Oh itu loh, si A kemarin bermimpi dikejar harimau. Oh itu paling karena pekan lalu dia ribahin si B. Kualat. Langsung di sana mimpi dikejar harimau. Coba kalau yang dia ribahi ini seseorang yang mungkin levelnya lebih tinggi, mungkin dia akan bermimpi dikuber-uber dinosaurus. Mulai muncul di sana asumsi-asumsi. Makanya, kenapa kita ini nggak boleh langsung percaya saja bagaimana kabar buruk? Harus kemudian di sana ada tabayun, ada tasabut dan lain sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan larangan menceritakan mimpi buruk, ini memang syariat menyerukan untuk menjaga suasana yang kondusif. Jangan sampai yang tersebar ini hoax, jangan sampai yang tersebar ini adalah kabar-kabar buruk. Ini upaya penjagaan syariat untuk menjaga suasana tetap kondusif. Nah, sehingga bagaimana kalau seseorang berwudu sebelum tidur dan dia bermimpi, apakah mimpinya itu pasti benar? Jawabannya, mimpinya bukan dari syaitan. Maka berarti mimpinya di antara dua, hadithun nafs, bawaan jiwa, atau busyra minallah. Ini bukan mimpi yang ditunggangi oleh syaitan. Lalu apakah ada takwil mimpi ketika bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal, bahkan seakan-akan orang yang meninggal itu ada di dekat kita, menyapa kita, ngajak ngomong kita, dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak semua mimpi itu punya takwil. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana takwil mimpi, ada sebagian cara menakwilkan mimpi yang dibalik. Yang dibalik. Contoh, ketika ada seseorang bermimpi, ia memiliki rumah yang lapang. Maka sebagian ulama ketika menafsirkan dengan terbalik, ia bermimpi memiliki rumah yang lapang, berarti ia tidak betah di rumah. Kenapa? Dia merasa rumahnya ini sempit, dia merasa hatinya ini sempit. Ada cara menafsirkan mimpi dengan penafsiran terbalik. Ini disebutkan oleh para ulama. Tetapi dalam hal ini perlu kita berikan spoiler, ana bukan orang yang bisa mentakwil mimpi. Ana hanya menyampaikan bagaimana fikih tentang mimpi, macam-macam mimpi dalam kacamata Islam, dan bagaimana cara sebagian ulama dalam mentakwilkan mimpi. Tapi kalau kemudian bertanya kepada ana, bagaimana ketika seseorang ini sudah berwudu sebelum tidur, lalu bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal nampak nyata. Apakah di sana ada takwil mimpinya? Wallahu a'lam. Ana tidak bisa dan tidak menguasai tentang takwil mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Sampun? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akhiri sampai di sini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan melahirkan keberkahan untuk diri kita dan keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Tidak lain tidak bukan karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.